Apa yang bisa membuat tangannya berhenti? Tulisan. Caption. Kira-kira ada tulisan itu mulai melambat. Apa sih? Dia mulai baca, betul ya? Ketika mulai baca, mulai lihat videonya, nggak paham. Ya, karena videonya ini pendek, nggak paham. Videonya lanjut ke video berikutnya. Kadang kalau kita nggak paham, kita nonton ulang, betul nggak? Kita tarik lagi ke bawah, kita nonton ulang. Nah, di saat nonton ulang itu, algoritma video ini jadi makin bagus, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika Bapak Ibu membuat konten video di TikTok, ya, konten kita ini akan dites, ya, dites ke 100 audiens, 100-200 audiens, dicek. Yang like berapa orang, yang komen berapa orang, yang nonton ulang berapa orang. Kalau interaksinya bagus, maka video ini akan dilanjutkan dijangkau lebih banyak orang lagi. Ya, algoritma seperti itu. Nah, ini karena dia bagus sekali algoritmanya ya, akhirnya view-nya yang nonton ini banyak, sampai 575.000 orang yang view, ya. Dan juga video kedua hanya 335.000. Ini yang menyebabkan video pertama penjualannya lebih tinggi, ya. Oke, Bapak Ibu, terlepas dari video pertama dan kedua, ada video yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ya. Yang penjualannya juga 65 juta, bagus-bagus ya, 65 juta, 51 juta, 44 juta, 29 juta. Jadi per satu konten video yang berhasil ya, itu penjualannya bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta. Ini 6 konten video omsetnya 300 juta. 6 konten video, hanya dengan 6 konten video omsetnya 300 juta di dalam bulan itu. Bapak Ibu kalau jadi ownernya Pasmina ini ya, bikin 6 konten video omsetnya 300 juta. Kira-kira senyum aja atau senyum lebar? Senyum lebar banget ya. Wah, video saya ini satu video ini winning ya, berhasil ya. Nah, ini the power of video di TikTok. Itulah kenapa di awal saya sarankan Bapak Ibu perkuat di risetnya. Riset konten-konten video yang memang sudah menghasilkan. Rumusnya apa tadi? Ada icon keranjangnya dan love-nya minimal 1000. Ya, itu kita buat. Nah, kebanyakan orang ya itu terlalu berfokus di teknisnya. Ya, saya nggak tahu caranya bikin edit video ya. Saya nggak tahu cara pakai CapCut ya. Yang benar nyebutnya CapCut atau CapCut Bapak Ibu? CapCut. Capcut. Ada CapCut, ada CapCut ya, bebas ya. Bebas. Intinya nggak tahu cara ngedit video. Nah, kalau banyak orang berpikir teknis, padahal kuncinya adalah di riset. Karena banyak sekali ya konten-konten yang simple ya, itu penjualannya juga bagus ya. Contoh. Simple nggak Bapak Ibu konten ini? Simple ya, nggak perlu pakai capcut ya. Pakai aplikasi TikTok. Ya, aplikasi TikTok ini sudah canggih banget ya. Kita tinggal klik rekam, tangan kiri kita pegang produk. Oh ya, 14 detik, 10 detik, stop. Ya, kasih teksnya, kasih musiknya. Ya, bikin konten seperti ini butuh waktu 1 jam? Setengah jam? Enggak. Mungkin 10 menit, 15 menit. Toko Shopee kita. Jika toko ini adalah toko Shopee kita, maka salesman ini adalah Afiliator. betul. Ya, salesman adalah produk atau etalase kita. Makin banyak toko, kalau makin banyak salesman, penjualan makin tinggi atau makin kecil? Makin tinggi. Ya, jadi toko kalau misalnya dia sudah punya 5 salesman, pengen meningkatkan penjualan, dia bisa naikkan salesman-nya jadi 10. Ya. Begitu juga dengan Shopee kita. Shopee kita pengen meningkatkan penjualan, ya. Yang awalnya cuma 5 produk atau 5 etalase produk, kita bisa tambahkan di 10 produk. Karena kan kalau kita buka toko berarti apalagi di Shopee marginnya itu tipis kan. Kalau saya kan main ads itu seperti kayak juga tahu kalau kita main di ads itu marginnya tebal, jadi kita iklan di sini, kita punya gudang di Bogor juga nggak masalah untuk urusan itu. Nah, kalau kita buka toko di Shopee ini, bisa nggak kita tuh fokusnya cuma bangun tokonya doang, tapi untuk urusan produk kayak packing dan lain-lain itu kita tinggal lempar aja gitu. Jadi saya nggak mau ngurus kayak packingnya, terus persiapan produknya.
Kalau di FBS itu kan enak, kita iklan duluan. Jadi kalau misalkan ada orderan masuk, baru kita iklan. Dari dropship berarti ya. Nah, saya main dropship juga sama baru beberapa hari ini iklan juga tapi Shopee affiliate. Jadi tembak main traffic itu lumayan ada. Iya. Ya, saya paham ya. Dulu soalnya saya juga pemain Facebook Ads ya. Nah, gini, kalau seperti itu bisa juga ya, main ads, Shopee, dropship dengan catatan kita punya partner, ya, partner yang memang dia pengiriman. Dan saya banyak sekali punya teman-teman kenalan bahkan pabrik ya, yang misalnya kayak mau mainin produk ini nggak? Ya, tinggal saya upload, dia yang bantu packingnya. Itu lebih karena koneksi aja sih. Selama sudah punya koneksi, ya mau pakai Facebook Ads, Google Ads ataupun Shopee atau TikTok Ads itu bisa aja, tinggal di upload ya. Cuman kalau bedanya di di marketplace dengan di sosial media, marketplace ini reputasinya, ya reputasinya benar-benar dilihat, ulasannya dan yang lainnya. Dan juga Shopee dan TikTok ini jadi alasan saya kenapa dulu saya move dari saya dulu yang full saya iklannya di Facebook Ads itu move ke marketplace. Karena dulu ya ketika saya bersama dengan distributor saya ya, agen saya di Riplo ya. Agen Riplo itu sampai iklannya sampai 1M, ada yang 1M per bulan. 1M 900.000 per bulan iklan di Facebook. Kemudian turun gara-gara apa? Di tahun 2023 TikTok dan Shopee mulai naik. Ya, jadi orang yang awalnya kosong di sosmed mulai lari ke sana. Kalau misalnya produknya Mas Rizky ini masih oke dengan cara ads itu, no problem. Tapi yang jadi problem sekarang adalah mereka banyak orang sudah lihat ads kita, lihat landing page kita, nggak jadi beli. Dulu yang posting rate mungkin Ramadan tahun ini, kalau Ramadan tahun lalu, alhamdulillah penjualan saya meningkat drastis. 100 juta pertama saya dapat di Ramadan tahun kemarin. Pas Ramadan tahun ini itu tuh benar-benar di luar nalar saya, di luar ring saya lah gitu kan. Soalnya saya udah nyetok banyak sampai ribuan pieces gitu saya nyetok kan, tapi penjualan tuh nurun. Saya nggak tahu itu letaknya di mana gitu kan. Tapi setelah Lebaran saya libur toko terus buka kembali, alhamdulillah udah mulai naik lagi penjualannya. Tapi pas penjualan saya menurun itu orderannya tuh rata-rata kebanyakan dapat dari luar kota dong, jauh-jauh gitu, misalnya entah dari Aceh, entah dari NTT, dari Kalimantan gitu. Tapi kalau misalnya orderan saya lagi rame, dapatnya kebanyakan tuh dari Riau gitu. Itu kira-kira penyebabnya tuh apa gitu ya dokter? Kenapa bisa kalau misalnya orderan rame itu orang dari Riau semua gitu, kalau misalnya lagi menurun orang-orang jauh semua gitu yang ordernya gitu. ya. Jadi yang menyebabkan orderan bagaimana supaya suatu saat dengan cara seperti ini nanti ada income lain Pak dari pertanyaan saya. Jadi ingin saya tanyakan di sini, biasanya kan yang saya tahu itu belanjanya ya. di Shopee ataupun di TikTok ya. Jadi saya pengen beralih gimana supaya saya juga bisa jadi affiliate ataupun reseller. Ya. Cuman seperti hari-hari yang kami jalani lah di keluarga, kami punya bisnis di rumah itu seperti bisnis kuliner lah. Jadi target pasarnya masih pola konvensional. Ya. Nah, jadi yang jadi persoalan apakah ini bisa dinaikkan menjadi online kan gitu. Seperti apa prosesnya, apakah bisa juga dinaikkan jadi resellernya gitu. Ya. Jadi produknya Ya rumah makan. rumah makan ya. Iya. Apa makanannya? Restoran sederhana. Restoran sederhana. Ya. Jadi ada ini nggak? Ada apa namanya? Sudah ada GrabFood, GoFood atau Nah, itu
Shopee Food. Ya. Mengarah ke sana. Gimana caranya supaya bisa Kalau saya yang pertama, jadi customer langsung tahu hasilnya ketika di apply. Nah, Bapak Ibu kenapa live streaming, begitu ada live streaming ini penjualannya naik. Ya, banyak penjualan yang naik gara-gara live streaming. Karena zaman dulu orang-orang itu banyak yang komplain ketika belanja online, gara-gara barang yang nyampe gak sesuai dengan fotonya. Ya, pernah dulu ada yang kasus ya, ada yang beli sofa harganya 100.000. Ketika barangnya nyampe, dia komplain ya. Ternyata sofa yang didapatkan adalah sofa miniatur, sofa kecil ya, untuk pajangan di meja. Nah, fotonya itu difoto sengaja difoto zoom ya, kelihatan besar kayak ukuran normal, tapi deskripsinya ada keterangannya ya, sekian sentimeter ya, ini. Enggak banyak orang yang membaca deskripsi ketika belanja ya. Nah, itulah kenapa banyak orang kapok pengen belanja online gara-gara wah khawatirnya tidak sesuai dengan fotonya. Tapi semenjak ada live streaming ya, orang jadi yakin karena langsung lihat si hostnya menunjukkan ini loh barangnya seperti ini, ukurannya seperti ini ya, jadi dia beli. Oke, ini boleh difoto juga tips berikutnya. Karena orang yang beli di live itu adalah orang yang sudah nonton sebelumnya. Jadi mereka nontonnya itu di jam-jam itu terus. Misalnya di jam 7 malam ketika kita live, oh dia lagi yang nonton ya, dia lagi yang komen ya. Kadang itu kayak supporter kita ya. Nah akhirnya apa? Yang awalnya dia nonton, kedua, ketiga, keempat, akhirnya beli. Ya, membangun interaksi dulu baru terjadi transaksi. Kalau kita live-nya itu di jam-jam yang selalu baru ya, di jam yang beda, akan selalu dapat penonton baru. Ya, akhirnya mereka belum beli. Ya. Nanti ketika sudah 1 bulan, kok dari live ini nggak ada hasilnya ya? Ya itu kesalahannya karena kita suka pindah-pindah jam. Ya, jadi jamnya sama terus 1 jam. Nanti kalau sudah bagus penjualannya, bulan depan naikkan di 2 jam. Bagus lagi naikkan 3 jam. Bagus lagi, Bapak Ibu jangan live sampai 4 jam. Ya, kenapa? Nanti bisa tipes ya. Bisa suaranya habis ya. Mulai yang ada icon kerandanya dan love-nya menyala 1000, banyak loh yang simple-simple. Yang tinggal syuting sini, syuting sana, saya contek dengan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya beliau action seperti itu, beliau kembangkan TikToknya. 4 bulan kemudian toko TikToknya penjualannya 60 jutaan per bulan. Ya, dari dia konsisten bikin konten-konten seperti itu. Nah, di Shopee yang awalnya 5 jutaan, omsetnya sudah di 41 juta per bulan. Nah, cap ini kalau Shopee dan TikToknya dijadiin satu, ini saya sudah tembus di 100 juta. Ya awalnya di Shopee jualannya masih 5 jutaan. Ya. Dan setelah beliau menerapkan ya peta 100 juta ini dalam waktu 4 bulan. Ya. Bapak Ibu ikuti gerakan saya. Ulang. Nah, Bapak Ibu sering kali ketika kita jualan awal-awal ya, kita sudah kerepotan kirim barang ya. Biasanya kita ngerekrut karyawan packing, admin packing. Nah, gaji admin packing berapa juta? Ya. Di mana orderan kita mungkin masih naik turun ya, masih lebih hemat ini. Belum lagi kita harus nyiapin laptop ataupun komputer untuk admin tersebut. Jadi gudang fulfillment ini bisa jadi solusi untuk kita jualan tanpa packing tanpa perlu punya admin packing, efisiensi juga. Nah, gimana caranya untuk kita bisa langganan gudang, untuk bisa gunakan jasa gudang fulfillment ya? Bapak Ibu bisa masuk ke Google ya, ketik gudang fulfillment, ada layanan seperti credible.com, shipper, compact ya. Nanti bisa buat akunnya di situ, ada keterangannya nanti di situ ya. Di Pekanbaru gudang fulfillmentnya ada di mana? Ya, misalnya ada 7 atau 8 titik. Tinggal dilihat sesuai enggak dengan keperluan dari produk kita. Misalnya kita jualan frozen food ya. Gudang fulfillnya di situ ada freezernya nggak seperti itu. Nah, juga punya saya langganan gudang fulfillment di Medan, sehingga saya punya akun Mahatik Medan. Saya punya Mahatik Makassar, saya punya Mahatik Samarinda. Itu dengan gara-gara saya langganan gudang fulfillment. Sehingga ketika ada customer beli di area setempat ya, mereka nggak jauh-jauh ke Jakarta. Ya. Belinya barangnya lebih cepat dan bisa dapat diskon, dan bisa dapat
free ongkir juga ya. Nah, jadi gudang fulfillment ini bisa membantu selain kita tanpa packing juga bisa untuk efisiensi, untuk ekspansi. Nah, yang kedua, nanti kalau saya menyiapkan konten-konten produk ya, itu apakah harus pakai jasa fotografer? Enggak. Jadi Bapak Ibu banyak jasa freelancer, jasa foto produk yang kita cuma bayar 200-300 ribu itu bisa dapat pulang foto. Atau kita bisa menggunakan AI ya. Gemini, ChatGPT itu sudah canggih-canggih ya. Saya punya toko Shopee yang baru, jualannya jari paranet ya. Di mana itu fotonya full AI. Ya. Itu baru beberapa bulan ya. Omsetnya sekarang sudah 20-an juta per bulan. Ya. Kemudian video. Di video Bapak Ibu bisa memanfaatkan affiliate ya. Jadi nggak harus kita bikin konten sendiri terus ya. Bisa kita bagi-bagi sampel ke affiliate. Di Shopee dan ini belajarnya santai. Di sini saya akan sampaikan ya, 1 bulan pertama harus ngapain, yang belum punya produk harus ngapain, yang sudah punya produk harus ngapain. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kemudian ini yang rutinnya. Setiap Selasa malam workshop online buka toko bagi yang tokonya masih baru. Ya. Hari Rabunya workshop online bedah toko, promosi toko. Ya, buat yang tokonya sudah jalan, ini yang rutinnya. Ya, teman-teman yang sudah belajar di sini, bagaimana hasilnya? Nah, di sini Bapak ya ada Pak Sumarjo. Pak Sumarjo, beliau itu program pendampingan 1 bulan, beliau sudah langsung balik modal. Omsetnya dari 20 juta naik ke 42 juta. Ya. Nah, ada juga Bu Sriana, dulunya seller Tokopedia yang penjualannya mulai turun gara-gara mulai masuk ke TikTok ya, akhirnya bisa naik lagi. Ya, dari 9 juta omsetnya bisa naik ke 50 juta. Ada juga Bu Sriana yang di sini jualan dress anak, pakaian anak, ya, yang sekarang omsetnya sudah 80 jutaan per bulan. Toko TikToknya masih baru 2 bulan. Ya. Pak Suryo, terima kasih sudah hadir di seminar mini course kelas seller. Hari ini belajar bagaimana caranya tembus 100 juta pertama di Shopee dan TikTok. Semangat terus dan semangat tembus 100 juta pertama. Amin, 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 semoga.